Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara kita menggunakan sebuah aplikasi AI yang bernama Gemini. Nah, Gemini AI ini sama seperti ChatGPT. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencoba bagaimana cara menggunakannya, terutama untuk kebutuhan kita sebagai seorang guru. Kita langsung masuk, jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Di sana ada rekomendasinya, misalnya membuat garis besar, postingan untuk media sosial, dan lain sebagainya. Misalnya kita sebagai guru, misalnya kita bisa membuat modul ajar, modul P5, dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan Gemini AI ini untuk membuatnya. Nah, kita langsung klik seperti ini. Nah, selanjutnya kita ketik di sini apa perintah kita atau apa yang kita inginkan. Misalnya saya membuat seperti ini. Buatkan saya modul P5 suara demokrasi dengan topik pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS lengkap dengan kegiatannya. Sertakan juga kegiatan orientasi, aksi, dan refleksi pada modulnya. Kegiatan P5 berlangsung selama 3 minggu dari jam 7.30 sampai 12.30. Nah, jadi mirip sekali penggunanya dengan ChatGPT. Kita ketik apa yang ingin kita buat. Nah, kemudian setelah kita selesai mengetik apa yang kita inginkan atau apa perintah kita, kemudian kita klik yang cari atau enter. Nah, kemudian dalam hitungan detik, maka apa yang kita perintahkan akan muncul. Nah, ini adalah modul P5 suara demokrasi, hasil buatan dari Gemini AI. Nah, modul P5 suara demokrasi, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya sangat lengkap di sini dituliskan. Kemudian ini adalah tahapan kegiatannya selama 3 minggu. Misalnya minggu pertama, hari pertamanya pengenalan proyek P5, suara demokrasi, tujuan dan pentingnya pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan yang kita inginkan di sekolah kita. Selanjutnya ini adalah aksi di minggu keduanya. Nah, kita bisa memilih, kita bisa pilah-pilah yang mana yang sesuai yang kita inginkan untuk kita edit seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga di minggu ketiganya. Minggu ketiganya refleksinya. Kalau minggu keduanya aksi, minggu yang ketiganya di sini dibuatkan dalam bentuk refleksinya. Nah, jadi seperti ini sangat lengkap semuanya. Nah, ini adalah contoh jadwal kegiatannya. Nah, misalnya hari Senin apa, hari Selasa apa. Tinggal kita edit, menambahkan, menyesuaikan. Nah, jadi seperti ini sangat mudah dan sangat membantu kita dalam membuat dokumen-dokumen kita sebagai guru. Tapi tentunya juga kita perlu mengedit ya, mengedit dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya sekarang kita mau membuat modul ajar misalnya seperti ini, kita akan coba untuk membuat modul ajar. Nah, kita seperti biasa kita ketik dulu promptnya, perintahnya di sini. Nah, misalnya telah saya ketik seperti ini, buatkan saya modul ajar berdiferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas di sini kelas 8 misalnya. Nah, saya ubah jadi kelas 8. Materinya tentang naratif teks. Lengkapi dengan asesmen dan bahan ajarnya. Jadi semakin detail yang kita tulis, maka hasilnya juga akan semakin detail. Nah, setelah kita ketik, kemudian kita masuk ke pencariannya atau enter yang ini ada di sebelah kanan di pojok paling bawah. Nah, kita klik. Nah, seperti biasa dalam hitungan detik, maka hasilnya akan muncul. Kita scroll aja. Nah, ini dia. Nah, jawabannya tentu dengan senang hati, kata Gemini AI-nya. Nah, ini adalah modul ajar berdiferensiasi
hasil buatan dari Gemini AI ya, ada di bawah. Ya. Nah, identitas modul ajarnya ini mata pelajarannya bahasa Inggris, kelasnya kelas 8, materi naratif, kemudian waktunya atau JP-nya sesuaikan dengan JP kita. Misalnya di SMP berapa per JP-nya. Kemudian ada materi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya. Ini adalah diferensiasinya. Nah, karena yang kita minta adalah modul ajar terdiferensiasi, maka yang dibuatkan modul ajar terdiferensiasi. Ada diferensiasi materinya atau kontennya, ada diferensiasi proses, dan ada juga diferensiasi produk. Jadi lengkap dibuatkan seperti ini. Misalnya diferensiasi produk, tingkat dasarnya apa, tingkat menengah apa, tingkat tingginya seperti apa, sesuai dengan level peserta didik. Nah, tentunya harus melakukan asesmen diagnostik dulu. Nah, kemudian tadi karena kita meminta asesmennya juga, di sini juga dilengkapi asesmennya berupa tes tulis, bisa pilihan ganda, isian singkat, dan lain sebagainya. Ada tugas project juga. Nah, bahan ajarnya yang ini juga ada bahan ajarnya, dan yang terakhir ada penutupnya. Mengenai contoh-contoh soal juga bisa kita buatkan. Kita kembali lagi ke promnya, kita ketikkan misalnya buatkan saya soal pilihan ganda sebanyak sekian materi apa misalnya dan seterusnya. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi seperti ini, adanya adanya AI seperti ini sangat membantu kita dalam membuat tugas-tugas atau instrumen-instrumen dan administrasi yang kita perlukan di tempat kita bekerja.